Baik, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya diberi waktu 5 jam. Enggak, bercanda. Topik materi bahasan kita pagi hari ini sesuai dengan topik yang disampaikan oleh panitia, walaupun tidak secara spesifik panitia menugaskan kami dengan topik ini, tetapi ketika melihat ini ada dalam topik ini ada dalam surat undangan, saya kemudian berinisiatif untuk mengambil topik ini. Nah, topik-topik yang lain itu ada kawan-kawan Majelis Pusat yang akan menyampaikannya. Gambaran tugas Majelis Jemaat, Diaken dan Penatua. Mengacu kepada buku ADR ART Gereja Pantekosta Indonesia Produk Mubeslub GPDI 2012 dalam bab 4 pasal 11 tercatat mengenai kemajelisan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat wilayah. Adapun keberadaan majelis jemaat di dalam sebuah gereja lokal sangat bergantung pada kebijakan dan atau kebijakan gembala sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga GPDI bab 5 pasal 12.5 butir D yang berbunyi begini: gembala jemaat dapat membentuk majelis jemaat menurut kebutuhan serta mengangkat personalia majelis jemaat yang berfungsi mendukung, membantu pelaksanaan penggembalaan, pelayanan dan pertumbuhan gereja serta kegiatan lainnya. Mereka yang diangkat bertanggung jawab kepada gembala jemaat. Nah, kalau kita mengacu kepada anggaran dasar rumah tangga, karena ini bicara mengenai kemajelisan, di dalam anggaran dasar rumah tangga kita temukan secara hierarkis kemajelisan, lembaga kemajelisan ini dari pusat. Misalnya kita lihat ada majelis pusat, majelis pertimbangan rohani, kemudian turun ke majelis daerah, lalu turun ke majelis wilayah. Nah, di anggaran dasar rumah tangga, tingkatan-tingkatan kemajelisan ini tercantum. Tetapi majelis jemaat itu tidak ada. Tidak dicantumkan dalam anggaran dasar rumah tangga secara hierarkis dari pusat sampai ke tingkat gereja lokal, enggak ada. Nah, adapun kemudian keberadaan majelis jemaat dalam gereja lokal itu sangat bergantung kepada kebijakan gembala. Gembala mau mengangkat, membentuk kemajelisan, itu adalah hak dari gembala. Dan kalau kita membaca dalam anggaran dasar rumah tangga itu, kita temukan di sana bahwa gembala mempunyai atau berwenang mengangkat dan memberhentikan majelis jemaat. Di antaranya adalah penatua, diaken, dan pimpinan-pimpinan wadah dan sebagainya. Pengertian tentang majelis. Kata majelis berarti kumpulan orang yang memegang tugas bersama.
definisi daripada kata majelis ini diambil dari buku pinter bahasa Indonesia. Jadi bukan saya ngarang-ngarang, tidak. Diambil dari buku pinter bahasa atau kamus bahasa Indonesia. Artinya disebut majelis karena terdiri dari beberapa orang dalam satu kesatuan untuk tugas bersama. Sekalipun di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak mencantumkan kata majelis jemaat, dalam kenyataannya juga dibutuhkan. Ini yang saya katakan tadi, bahwa di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga gereja kita tidak dicantumkan mengenai majelis jemaat. Nah, apakah ini menjadi PR bagi kita yang kemudian nanti di Mukernas ketika ada rapat-rapat komisi lalu kemudian mencantumkan, menambahkan kata majelis jemaat? Ini kembali kepada kita juga. Kalau diperlukan silakan, tapi mekanismenya berbeda. Kalau majelis pertimbangan rohani menurut anggaran dasar rumah tangga kita itu dipilih, dan dipilihnya itu ketuanya. Dulu tidak dipilih. Dulu namanya penasehat majelis pusat. Sekarang menjadi majelis pertimbangan rohani, disingkat MPR. Nah, terjadi kerancuhan dalam penyebutan MPR. Beberapa tahun lalu ada anggota MPR GPDI ya. Karena di Senayan juga ada MPR, saudara. Beberapa tahun lalu terjadi satu peristiwa, salah satu anggota MPR di GPDI meninggal dunia di Papua. Karena orang melihat di keras bunga itu turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Pendeta ini, anggota MPR. Jadi pejabat-pejabat pada datang semua. Kenapa, saudara? Saya bukan orang baru di GPDI dan bukan orang baru di majelis pusat. Ada kebiasaan di gereja kita, makanya kalau orang suka kadang-kadang suka bicara katakan wah Pantekosta, heranlah, ada benarnya juga. Buku anggaran dasar anggaran rumah tangga itu buku konstitusi, buku undang-undang gereja kita, yang semestinya itu buku itu harus kritis. Tetapi kan kalau di GPDI pokoknya yang penting nggak berdosa gitu loh. Tetapi nilai-nilai yang esensial itu kadang-kadang hilang. Contohnya kata MPR gitu. Makanya sekarang sedang diperdebatkan, dijadikan bahan diskusi. Coba perhatikan kerancuhannya di mana. MPR untuk tingkat nasional, di tingkat daerah penasehat, di mana liniernya tata bahasanya. Nah, di sini banyak anggota MD, coba dibahas itu. Di
Di pusat disebut Majelis Pertimbangan Rohani, di daerah penasehat. Ini yang saya katakan membuat mengamandemen ADRT asal-asalan. Kemudian tidak sampai ke tingkat gereja lokal. Di pusat ada Majelis Pertimbangan Rohani. Di daerah MD ada Badan Penasehat. Di wilayah juga demikian, ada penasehat. Penasehat wilayah. Nah, coba bisa bayangkan, nggak ada. Di daerah lain ada. Iya. Oh, bangga sekali jadi penasehat wilayah. Sidang lokal hanya 6. Sidang lokal hanya 6. Ketua, sekretaris wilayah, bendahara, penasehat 1. Yang dipimpin hanya 2. Yang penting punya jabatan. Nah, yang saya ingin tekankan adalah didapati tidak linear dari pusat sampai ke lokal. Makanya ini satu bahan bahasan, bahan diskusi untuk coba diolah, dibawa di Mukernas. Nanti di Mubes diketok. Gitu. Apakah masih mempertahankan MPR? Kalau MPR dipertahankan, bahasanya MPR harus ditambah MPRP, Majelis Pertimbangan Rohani Pusat. Nah, di tingkat daerah ditulis juga MPRD, jangan penasehat, pincang saudara. Di tingkat wilayah, kalau misalnya mau diangkat penasehat wilayah gitu, MPRW. Iya. Nah, di jemaat apa? MPRJ. Nah, ini dalam tata bahasa dilihat dari kacamata ilmu bahasa, ini harus dibenahi. Supaya gereja kita itu ketika orang mendapatkan belakangan ini, saudara-saudara, kami MP sering diundang ke polisi. Diundangnya itu untuk diperiksa karena dilapor-lapor sama orang-orang tertentu. Nah, ketika mereka membaca ADRT kita, malu juga saudara. Benar, malu. Itu sebenarnya coba dijadikan bahan bahasan. Nah, Gembala sidang sekaligus sebagai ketua majelis jemaat sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga GPDI Mubeslup 2012 bab 5 pasal 12.5 butir E mengenai tugas dan wewenang gembala. Jadi begini, kalau saudara membentuk majelis jemaat di dalam gereja lokal yang saudara layani, jangan menyerahkan ketua majelis jemaat kepada orang lain. Pertama, dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga diatur dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam ADRT kita,
gembala jemaat sekaligus menjadi ketua majelis jemaat. Nah, ini dipikirkan, sudah dipikirkan secara matang. Kenapa? Karena gereja kita adalah gereja yang masuk dalam rumpun gereja-gereja kongregasional. Kalau kita belajar melihat dimensi gereja atau dimensi kepemimpinan atau dimensi pemerintahan gereja, ada gereja yang bersifat monarkial, kerajaan, dan itu ada di gereja Katolik. Coba saudara lihat, di dunia ini ada berapa banyak agama? Ada ribuan agama. Ada agama yang bersifat universal dan modern, ada agama yang bersifat tradisional dan bersifat lokal. Ada ribuan agama. Sebut saja agama-agama yang sudah terkenal, yang sudah bersifat universal, sudah dikenal secara global. Ada Kristen dengan populasi 2 sekian miliar orang. Kedua, ada Muslim dengan populasi 1,8 miliar orang. Kemudian ada Hindu yang ketiga, kurang lebih 1 miliar. Ada Buddha, ada Konghucu, ada apa lagi? Agama-agama yang sudah dikenal. Nah, dari semua agama, Kristen adalah agama yang paling besar. Ada enggak pemimpin agama Kristen sedunia? Tidak ada. Muslim, agama nomor 2 terbesar di dunia. Ada enggak pemimpin agama Muslim sedunia? Tidak ada. Buddha, Hindu, Konghucu, enggak ada. Tetapi ada agama yang juga dapat dikategorikan sebagai salah satu gereja yang memiliki pemimpin sedunia, yang mengatur tatanan kehidupan kenegaraan dan tatanan kehidupan keagamaan. Saudara tahu siapa? Katolik. Itu model kepemimpinan gereja monarkial. Yang kedua adalah model kepemimpinan gereja episkopos. Pemimpin tertinggi mereka adalah disebut pendeta agung atau prelate. Nah, ini model gereja seperti gereja-gereja yang ada di Timur Tengah, gereja-gereja ortodoks. Yang ketiga adalah model kepemimpinan gereja-gereja presbiterial sinodal. Ini hampir mirip dengan kita. Kalau kita aliran Pantekosta ada dalam rumpun model kepemimpinan gereja-gereja kongregasional. Nah, bedanya begini. Kalau kita gereja-gereja kongregasional dengan monarkial itu jauh sekali perbedaannya. Gereja-gereja kongregasional dengan gereja-gereja episkopos itu juga jauh sekali bedanya. Tetapi yang hampir mendekati mirip tapi bedanya jelas adalah gereja-gereja yang masuk dalam rumpun
presbiterial sinodal. Gereja-gereja presbiterial sinodal yang menjadi pemimpin tertinggi dalam sinode mereka bisa orang awam, bisa bukan seorang hamba Tuhan, dan mereka semua digaji. Setelah turun ke gereja lokal, disinilah perbedaannya. Pendeta dalam gereja presbiterial sinodal itu diatur oleh majelis. Jadi yang berwenang mengolah kemajelisan dan tatanan dalam kehidupan bergereja, berjemaat di gereja lokal sepenuhnya diatur oleh majelis. Pendeta ada di bawah kewenangan majelis, makanya pendeta digaji. Khotbah untuk hari Minggu sudah ditentukan oleh majelis, ayatnya ini, ayatnya ini. Rumah tempat kediaman pendeta sudah ditentukan oleh majelis, dikontrak di sini. Besarnya berapa rumahnya. Kendaraan yang dipakai oleh pendeta juga ditentukan oleh majelis. Kalau dia masih baru, cukup sepeda motor. Kalau dia sudah lama melayani dan lain sebagainya, mungkin dikasih mobil, tapi itu bukan mobil pendeta, mobil gereja. Berbanding balik dengan kita yang ada dalam rumpun gereja-gereja kongregasional, di mana ada majelis, ketua majelisnya gembala, gembala yang mengatur. Dalam ADRT, salah satu kewenangan gembala adalah mengatur keuangan. Di gereja-gereja presbiterial sinodal alias Protestan, kalau pendetanya mau bepergian, izin dulu sama majelis. Berapa lama izinnya? Nunggu jatah ongkos yang diatur oleh majelis. Kalau kita di gereja-gereja kongregasional, gembala rajanya. Mau pergi kemana, majelis nggak perlu atur. Walaupun diatur dalam ADRT, gembala tidak diizinkan meninggalkan sidang pelayanan selama 2 bulan. Lewat 2 bulan, gembala akan dipindahkan. Tapi kan gembala-gembala kita pintar, saudara. 2 bulan kurang 2 jam sudah di tempat. Iya. Jadi inilah bedanya. Bedanya sistem kepemimpinan dalam gereja-gereja. Kalau kita lihat dari dimensi gereja, ada sistem gereja-gereja monarkial, kemudian episkopos, presbiteria sinodal. Yang kita ini aliran Pentakosta ada dalam rumpun gereja-gereja kongregasional, di mana gembala adalah pemimpin tertinggi. Itu sebabnya dituangkan dalam ADRT, gembala sekaligus
ketua majelis jemaat. Gembala mau khotbah 50 menit, jemaat nggak komplain. Mau khotbah 2 jam, jemaat nggak komplain. Paling jemaat menggerutu, khotbah terlalu panjang. Gembala mau jalankan kolekte 3 kali, nggak ada aturan di ADRT, gembala harus ditindak. Dan saya pernah saudara di Manado, satu acara 5 kali kolekte sampai botak. Iya, jadi kalau kita lihat nuansa yang ada, yang terlihat dalam gereja-gereja yang bersifat kongregasional, termasuk GPDI, gembala mau khotbah 5 menit, wilayah nggak punya wewenang untuk menegur, karena itu tidak termasuk dalam pelanggaran ADRT. Gembala mau khotbah 3 jam, wilayah majelis daerah tidak berani menegur. Gembala mau jalankan kolekte 5 kali, wilayah tidak berani untuk tegur. Itulah hebatnya gereja-gereja yang bersifat kongregasional. Di antaranya adalah saudara dan saya. Coba sudah perhatikan. Jadi hak otonomisasi begitu tinggi dalam gereja Pantekosta. Makanya banyak orang cemburu dengan tudingan, wah gembala GPDI memperkaya diri sendiri. Tunggu dulu saudara, saya akan bahas lebih jauh. Gembala sidang sekaligus sebagai ketua majelis jemaat sebagaimana tertuang dalam ADRT dan seterusnya. 2, adanya penatua. Ini pun haknya gembala, mengangkat atau tidak mengangkat penatua itu haknya gembala. Yang ketiga, adanya pembela sidang. Kemudian 4, adanya pimpinan-pimpinan wadah. Nah, kalau semua perangkat ini diangkat, dijadikan satu lembaga dalam gereja lokal, itulah yang disebut majelis jemaat. Ketuanya gembala. Saya lanjut. Pengertian tentang gereja lokal. Dilihat dari sudut pandang pengertian tentang kata gereja lokal adalah sebagai berikut. 1. Dari pandangan umum. Orang umum, orang luar ketika melihat sebuah gedung, apakah berbentuk gereja ataukah hanya sebuah gudang, tetapi di dalam gedung itu ada aktivitas ibadah orang Kristen, orang umum katakan itu gereja. Yang kedua, jadi bersifat bangunan. Yang kedua, nama lembaga organisasi yang bersifat sinodal. Di Indonesia ada 328 sinode yang terhimpun dalam beberapa aras nasional. Ada PGI, PGLII, PGPI, dan independen termasuk Katolik. Di PGPI saja hampir 100 gereja sinodal. Hampir 100. Yang paling pertama tentunya GPDI, semua akui itu. Dari PGPI, anggota PGPI hampir 100 gereja, yang paling tua adalah GPDI. Sekarang berusia 102 tahun lebih. GPDI. Nah itu awalnya. Lalu kemudian GPDI, ada GPDI pun 2 saudara.
ada D kecil, ada D besar. Lalu ada GPI, Gereja Pantekosta Indonesia, nggak ada D lagi. Lalu kemudian ada Gereja Pantekosta Haleluya, ada Gereja Haleluya Pantekosta, ada Gereja Bethel Indonesia, ada Gereja Bethel Injil Sepenuh, ada Gereja Bethel Pantekosta, ada Gereja Pantekosta Bethel. Bayangkan hampir 100 aliran Pantekosta kehabisan nama. Dan ini kenyataan di lapangan. Jadi ketika orang dengar, misalnya lihat GPDI, oh itu gereja. HKBP, oh itu gereja. Orang paham dari nama, lalu menyebut itu gereja. Yang ketiga, oh, kumpulan orang-orang Kristen. Sekarang ini sudah jarang orang Kristen, khususnya orang Pantekosta, ke gereja pakai putih-putih. Sudah jarang. Kecuali yang di Bangka. Iya. Tapi kan sekarang ini orang sudah pakai baju warna-warni, saudara. Warna-warni. Tapi dulu orang Pantekosta di daerah, di kampung, ke gereja itu putih-putih. Keluar dari gereja, kalau datang kan nggak bersamaan, tapi waktu keluar bersamaan. Persis ayam potong. Dan ketika orang lihat itu apa? Oh, itu orang gereja. Itulah pandangan dan pendapat orang tentang gereja. Dua, dari sudut pandang Alkitabiah atau secara teologis, yang disebut gereja itu pertama adalah pribadi kita. Ya, ayat-ayat Alkitab kita tahu dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita adalah rumah Allah. Kedua, secara komunal, gereja lokal. Yang ketiga, secara universal, internasional, yang disebut tubuh Kristus. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang secara teologis, nggak ada gereja sinode, nggak ada, saudara. Sehingga kalau kita mengambil kesimpulan berkaitan dengan pemahaman kita tentang gereja sempurna, gereja mana yang akan sempurna? Gereja pribadi kita atau gereja sinode atau gereja lokal? Ayo, gereja secara individual atau gereja secara lokal atau gereja secara sinodal? Mana yang akan disempurnakan? Individual. Tadi malam ayat itu saya baca, 2 Korintus 3 ayat 18. Kita akan diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi pemahaman tentang gereja sempurna itu adalah tertuju kepada kita, dan parameter atau alat ukur untuk kita mencari tahu bagaimana gereja individual menjadi sempurna, ukurannya sama seperti Kristus. Itu sebabnya ada lagu yang berkata, seperti Yesus, seperti Yesus. Saudara baca dalam surat Korintus itu, kita akan diubah menjadi sama seperti gambar anaknya. Gambar, bahasa Ibraninya zelem, bahasa Inggrisnya image, bahasa Indonesianya karakter.
Jadi kesempurnaan gereja terjadi melalui pribadi kita masing-masing yang akan mencapai sama seperti karakter Kristus. Haleluya. Bukan gereja sinode, saudara. Kalau gereja sinode, coba saudara lihat, kita lihat aja gereja sinode kita, GPDI, main turun pengadilan. Dulu orang memfitnah lewat mulut, dan yang hebatnya yang saling memfitnah adalah pendeta-pendeta GPDI. Jemaat enggak, saudara, jarang. Yang hebat memfitnah, saling memfitnah adalah pendeta-pendeta GPDI, tapi tidak memfitnah dengan mulut, melainkan dengan jari. Ya, saya sisipkan sebuah pemahaman dalam Alkitab. Coba saudara baca ayat pertama 1 Timotius 4 ayat 1. Tolong dibaca. Ada kata yang akan saya garis bawahi di situ. 1 Timotius 4 ayat 1. Tolong. Nggak ada dulu. Roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Perhatikan baik-baik. Tetapi roh di situ huruf besar atau kecil? Besar. Dan kita tahu itu pribadi siapa? Roh Kudus. Dengan tegas mengatakan, di hari-hari kemudian akan ada banyak orang yang akan murtad karena mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Perhatikan baik-baik. Coba bandingkan dengan Matius 24 ayat 10. Tolong baca lagi, bro. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya. Dua kata yang sama, tetapi berangkat dari penyebab yang berbeda. Kalau di dalam 1 Timotius 4 ayat 1, roh dengan tegas mengatakan akan ada banyak orang akan murtad karena mengikuti apa? Roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kata murtad di situ bahasa Yunaninya menggunakan kata apostelesontai. Apostelesontai. Bahasa Inggrisnya depart from faith, meninggalkan iman karena ajaran sesat. Bisa saudara paham? Makanya kita tidak akan berkompromi dengan setiap ajaran yang menyimpang dari firman Allah. Beberapa tahun yang lalu di Papua Barat, mereka minta izin kepada saya. Majelis daerah minta izin, Om, kami boleh nggak tindaki mereka? Siapa mereka? Gembala-gembala. Ada belasan gembala yang kemudian diberikan tindakan skorsing karena mengikuti sebuah ajaran yang berorientasi kepada apostolik, kerasulan. Sehingga gembala-gembala ini
sudah tidak lagi patuh kepada wilayah, apalagi kepada MD. Tetapi yang datang dari Jawa, lalu tokoh yang datang dari Jawa itu mengangkat diri, panggil dia Father, dan perpuluhan kirim ke Jawa. Oh, saya marah. Saya bilang, pecat mereka, pecat 14 orang. Tapi puji Tuhan 13 sadar kembali. Yang satu ikut jejaknya Yudas Iskariot. Ini ajaran, saudara. Nah, kemudian gagal di Papua Barat, pindah ke Sulawesi Utara. Saya tidak mau sebut nama, yang penting ajaran mereka berorientasi kepada kerasulan. Kita kan gembala. Saudara tahu model pelayanan rasul seperti Paulus, buka sidang di sini jadi pindah, kasih orang lain, buka di sini jadi pindah. Itu rasul. Jadi kalau saudara melihat ada pendeta, bukan gembala, pendeta, dia buka sidang di sini, jadi dia serahkan kepada wilayah atau kepada MD, dia pindah lagi. Jangan bilang begini, itu pendeta nggak becus. Dia terpanggil sebagai seorang rasul. Gitu. Bisa ngerti, saudara? Tapi kalau gembala, dia harus tongkrongin jemaatnya. Cuma kan kita di GPDI yang nuansa otonomisasi itu tinggi sekali. Gembala mau pergi kemana silakan, wilayah nggak tegur. Itu yang saya katakan, ketentuan ADRT 2 bulan tidak boleh. Tapi kan pinter, 2 bulan kurang 2 jam sudah di dalam, sudah kembali. Hukum mana yang melarang? Gak ada. Jadi nanti akan ada orang-orang yang murtad karena mengikuti ajaran sesat. Mungkin kita tidak mengikuti ajaran setan-setan. Mungkin kita tidak lagi bergelut dalam dunia okultisme. Tapi ajaran-ajaran sesat, hati-hati. Ya, hati-hati. Ajaran-ajaran sesat, hati-hati. Puji Tuhan, di ADRT ada pasal yang mengatur kalau ada pendeta, gembala yang mengikuti ajaran-ajaran sesat, dipecat. Itu di 1 Timotius 4 ayat 1. Bagaimana dengan Matius 12 ayat 10 tadi? Di akhir zaman banyak orang akan murtad. Nah, kata murtad di situ tidak lagi menggunakan dalam bahasa Yunaninya apostellesontai, depart from faith, tetapi di sini skandalisontai. Bahasa Inggrisnya will offended many. Banyak yang akan tersakiti. Baca ayat 11-12. Baca bro. Ayat 11-12. Apa kata ayat 11 dan ayat 12? Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Gereja kalau kehilangan kasih, akan ada banyak orang murtad karena tersakiti dalam gereja. Will offended many. Skandalisontai. Coba saudara perhatikan baik-baik. Di dalam bahasa Yunani
Kata kasih itu ada 4. 1, agape. Dan kasih agape hanya ada pada Allah dalam Yesus Kristus. Karena disebut kasih agape adalah kasih yang rela menyerahkan nyawanya untuk semua orang. Jadi jangan kita sesumbar, oh sama saya ada kasih agape. Enggak ada, saudara. Jangankan nyawa kita serahkan untuk orang lain. Jangankan nyawa, saudara, kita berbagi kepada orang lain saja, minta ampun, kikirnya minta ampun, saudara. Iya. Dan salah satu calon orang yang akan menghuni neraka adalah orang kikir. Baca dalam 1 Korintus pasal 6. Orang kikir, banci, itu enggak masuk surga, saudara. Masuk neraka. Makanya jangan sampai ada yang banci di sini. Termasuk orang kikir. Nah, kalau saudara perhatikan, kasih agape itu hanya ada pada Allah. Lalu kepada kita dalam jemaat, dalam gereja, interaksi antara kita sesama orang percaya itu hanya pada takaran kasih pilea, kasih persaudaraan. Apa kita sudah lakukan? Belum. Satu dengan yang lain masih saling iri, saling dendam, saling fitnah. Saudara-saudara, coba perhatikan gereja Pantekosta di Indonesia dalam tanda kutip gereja Roh Kudus. Amin. Sedangkan pendeta-pendeta di gereja Presbyterial Sinodal nggak berani mereka memfitnah orang. Kenapa? Kalau ketahuan mereka memfitnah orang, ada sanksinya. Ada sanksi dari pimpinan sinode menurut tata kelola gereja mereka, alias anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Wah, pendeta A memfitnah, gitu, didapati, ditemukan bukti memfitnah, dimutasi secara degradasi dari sidang besar turun ke sidang kecil. Tunjangannya berkurang, gajinya berkurang. Jadi mereka hanya dibingkai dengan etika, mereka takut memfitnah. Nanti dipindahkan ke gereja kecil, tunjangan mereka turun dan gaji mereka turun. Kita kan tidak. Rintis dari awal, rintis sendiri. Bangun gereja, bangun sendiri, minta bantuan ke sana kemari. Jadi bilik gereja sendiri. Fitnah orang enggak diberi sanksi, kecuali bersentuhan dengan hukum positif, hukum negara. Tapi subur sekali memfitnah. Nah, itu yang dikatakan banyak orang tersakiti karena kasih semakin menjadi tawar. Garis bawahi, kita adalah orang Pantekosta, orang Roh Kudus. Apa buah pertama dari Roh Kudus? Kasih. Hati-hati, saudara. Makanya saya selalu berkata, mudah-mudahan, Tuhan tolong, jangan sampai Tuhan datang kembali pada waktu mubes atau musdah. Karena yang paling banyak masuk neraka pendeta-pendeta. Iya, saling menjual.
Iya. Nah, saya akan masuk pada bagian lain. Bagian ketiga, keberadaan sebuah gereja lokal dilihat dari adanya jemaat. Jadi gereja lokal itu bertumpu pada dua komponen dasar. Ada jemaat, ada gembala. Gembala tanpa jemaat bukan gembala. Jemaat tanpa gembala bukan jemaat. Ya. Kemudian gereja ditinjau dari berbagai model kepemimpinan. Tadi saya sudah jelaskan, ada gereja monarkal, episkopos, presbiterial, sinodal, dan kongregasional. Kita ada di dalam gereja kongregasional. Nah, bedanya model atau organigram kepemimpinan kemajelisan dalam gereja lokal yang bersifat presbiterial sinodal dengan gereja lokal yang bersifat kongregasional. Kalau gereja-gereja yang ada di dalam gereja presbiterial sinodal, tadi saya sudah katakan, majelisnya itu dari jemaat. Pendeta, apakah dia pendeta senior atau asisten pendeta, itu ada di ranah yang lain. Mereka diatur oleh majelis, dan kepemimpinan majelis jemaat ini bersifat circle karena bersifat kepemimpinan kepenatuaan. Apakah ada di Alkitab? Ada, saudara. Saya jelaskan dulu. Munculnya kepemimpinan kepenatuaan yang bersifat circle itu, bulat, itu dari Kisah Rasul pasal 20 dan juga dalam Kisah Rasul pasal 11. Diangkatnya penatua dalam bahasa Ibrani samas. Kalau kata samas ini akrab sekali di gereja-gereja Protestan, betul nggak? Itu bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya presbyteros. Bahasa Inggrisnya elders, penatua. Dilihat dari dua aspek. Aspek tua secara usia dan aspek tua secara rohani. Jadi kalau mau mengangkat penatua, jangan anak yang baru 20 tahun, yang sudah dewasa rohaninya, yang sudah dewasa usianya, yang sudah tua usianya, penatua. Dan apa kerjanya? Kalau saudara baca, ya saya cepat saja, mereka itu adalah pembantu pelayanan gembala. Bisa di mimbar, bisa pelayanan-pelayanan yang lain, membantu gembala. Itu penatua, ya. Nah, ada lagi pembela sidang atau diaken. Diaken itu adalah nama jabatan. Diaken. Nama kerjanya adalah diakonos. Yang sering kita dengar diakonia. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 6, rasul-rasul mengangkat pembela sidang diaken ini untuk apa? Untuk pelayanan meja, kalau bahasa Alkitab. Terjemahan yang lain mengungkapkan pelayanan sosial. Jadi kita di gereja lokal bisa mengangkat pembela-pembela sidang, tapi bukan untuk urusan mimbar.
Karena kadang-kadang gembala itu salah kaprah. Mentang-mentang dia itu orang kaya, pembayar perpuluhan yang bagus, belum layak untuk membantu di mimbar, sudah suruh naik mimbar, jadi gede kepala. Besok-besok dia bikin gereja baru. Lalu datang ke majelis jemaat, kepada majelis wilayah, lapor kepada MD, jangan izinkan dia itu jemaat saya dulu. Lihat akar permasalahannya, siapa suruh dia diangkat jadi diaken, suruh khotbah. Ngerti. Diaken dengan penatua berbeda fungsi. Penatua bisa mengambil alih atau menggantikan pelayanan gembala. Tapi diaken itu pelayanan sosial, bahasa Alkitab pelayanan meja. Jangan suruh naik mimbar. Satu waktu saya di satu gereja, saudara, GPDI, diaken diangkat menjadi diaken, tapi masih merokok. Saya protes. Saya bilang, orang masih merokok kok diangkat diaken. Lalu gembala berkata begini, baca Alkitab. Tugasnya apa? Sosial. Sayang potensinya tidak digunakan. Kecuali naik mimbar nggak boleh. Tumpang tangan orang sakit nggak boleh. Paulus berkata kepada Timotius, sebagaimana engkau telah ditumpangkan tangan oleh para penatua, menggantikan pelayanan gembala. Gitu loh. Tapi kalau diaken, saya tidak menganjurkan diaken boleh merokok. Bukan begitu maksud saya. Tetapi di satu tempat saya temukan diaken pembela sidang tapi masih merokok. Tetapi ketika ditelusuri secara teologisnya, oh iya, diaken itu pelayanan sosial, ngurus bangunan gereja yang rusak, ngurus kendaraan gereja, ngurus apa saja yang bukan mimbar, pelayanan yang non mimbar. Saya tidak merekomendasikan, menyetujui seperti itu, tidak saudara. Tapi bedakan antara tugas pelayanan seorang penatua dan seorang pembela sidang. Harus dibedakan. Nah, dalam sistem kepemimpinan gereja antara gereja-gereja presbyterial sinodal itu bersifat circle kepenatuaan. Tetapi dalam gereja-gereja kongregasional itu bersifat piramidal. Dan kalau kita buat organigramnya, gembala sebagai top leader dalam gereja lokal, lalu kemudian lapisan kedua para penatua, lapisan ketiga para diaken, lapisan keempat para pimpinan wadah, dan lapisan terakhir adalah jemaat. Jadi bersifat piramidal. Gitu. Sedikit lagi saudara. Saya akan lebih tekankan kepada tugas wewenang dari gembala. Perhatikan pada halaman kedua. Di sana ada pastoral prayer, doa seorang gembala, itu wajib. Saya selalu katakan kepada jemaat, kalian sementara tidur di tengah malam, sedang merangkai mimpi, gembala berlutut mendoakan jemaat. Dan itu tugas gembala, doa gembala. Kemudian ada pendampingan gembala. Kita walaupun tidak ngerti hukum, tapi kalau ada jemaat yang berproses secara hukum, dampingi mereka. Dampingi. Om, besok saya akan diadili om di pengadilan.
Oke, saya akan dampingi kamu. Walaupun duduk di luar, saudara main HP, tapi secara psikologis jemaat yang sedang berhadapan dengan hakim, dia yakin gembalanya sedang berdoa di luar untuk dia. Padahal lagi main TikTok. Harus ada pendampingan, ada ayat-ayat kitabnya. Satu waktu begini saudara, ada jemaat di gereja kami, suaminya itu juragan ikan, penangkap ikan di laut. Berhari-hari. Satu waktu ini ibu telepon saya. Om, tolong saya om. Kenapa? Saya sudah mau melahirkan. Suami saya tidak ada. Jadi saya bilang, istri saya bawa anak ke sekolah, pengerja-pengerja perempuan lagi ke pasar. Saya bilang, tunggu di pinggir jalan depan rumah, siapkan kopernya. Saya ngebut datang, bawa mobil, muat, bawa ke tempat rumah bersalin. Sampai di rumah bersalin saya klakson untuk mengundang perhatian. Saya bilang, tolong, mau melahirkan. Datang petugas dengan apa namanya itu, velvet. Langsung masuk ke ruang bersalin. Dokter suster masuk, saya jaga di luar. 2 jam kemudian dokter keluar. Pak, selamat anak bapak perempuan. Saya bilang, dok, minta maaf. Kenapa? Itu bukan istri saya. Loh, bapak yang antar? Saya pendetanya. Itu pendampingan saudara, ya. Bisa ngerti? Gitu, jemaat di rumah sakit dampingi. Gitu. Yang ketiga, gembala sebagai kanseler, jemaat sebagai kanseler, kita sebagai kanseler. Kita ini kalau jemaat mau konseling, ya mari bu, mari sis, mari bro, duduk. Ada apa ya? Begini om gembala, gini. Dia belum ngomong, kita bilang kita doa saja. Karena kata kunci dari gembala adalah doa saja. Saudara, seorang kanseler harus, telinganya harus seperti asbak, dengar apa ocehan jemaat. Kalau sudah puas, kita tidak berhak untuk memberikan jalan keluarnya, enggak. Tapi kita berkata, kita doakan sama-sama, Tuhan yang tolong. Tapi dengar dulu omongan dia. Gembala harus menjadi seorang manajemen dalam gereja lokal, memanage gereja lokal. Makanya jangan serahkan kepada jemaat. Jemaat dilibatkan, tetapi yang mengolah, yang memanage adalah gembala. Gembala menjadi seorang pengkhotbah. Woi, gembala kalau tidak khotbah, saudara, itu bukan gembala. Ya, ingat ayat tadi malam, Mazmur 23 ayat 1-3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Khotbah seorang gembala. Di Manado ada 3 anak muda saling menyombongkan diri bapak mereka. Yang pertama berkata begini, papa saya sudah kelas 2. Kalau khotbah nggak pakai Alkitab lagi, nggak pakai catatan lagi, sudah hafal. Yang kedua berkata, papa saya baru kelas 1, pakai Alkitab tapi tidak pakai catatan, karena sudah hafal. Yang ketiga berkata begini, papa saya belum sekolah sama sekali, nggak pakai Alkitab, nggak pakai catatan, nggak pakai otak. Koyo opo gitu, khotbah yang nggak pakai otak, saudara. Gembala wajib memberi makan rohani kepada jemaat. Ingat, dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau.
khotbahnya itu harus fresh. Makanya belajar. Gitu. Hari ini saya akan khotbah. Kan khotbah itu kan ada 3 model kan. Ada khotbah tekstual, ada khotbah tematik, ada khotbah ekspositori. Nah, yang berat memang ekspositori karena harus mengeksposisi melalui beberapa pendekatan dalam ilmu penafsiran, hermeneutika. Saya akan khotbah dengan model topikal, tematik, dan topik khotbah saya adalah burung Raja Wali. Dia baca ayat Alkitab mengenai Raja Wali. Ujung-ujungnya saudara, perkutut. Kenapa? Khotbahnya nggak konsisten. Kenapa? Bahannya nggak lengkap. Dari Raja Wali jadi perkutut. Jadi kalau khotbah jangan sok-sokan gitu. Saya akan pakai tema. Gitu. Kalau pakai tema harus konsisten. Bagaimana caranya konsisten? Kuasai bahannya. Gitu. Kalau tekstual beda. Tekstual, nyomot ayat ini, sampaikan. Nyomot ayat ini, jelaskan. Nyomot ayat ini, jelaskan. Itu tekstual. Ayat per ayat. Tapi yang berat adalah ekspositori. Gitu. Itu harus melalui pendekatan eksegesanya, pendekatan tipologisnya, dan lain sebagainya. Itu berat. Lewat bahasa aslinya. Gitu. Itu model khotbah. Nah, kita gembala harus meningkatkan SDM kita. Coba sekali-sekali KSP begini topiknya penafsiran melalui pendekatan hermeneutika. Oke, nanti saya bawa. Karena kebanyakan khotbah orang-orang GPDI, kenapa kita berkata begini? Kok orang Protestan kalau khotbah kaku ya? Lalu kita olok-olok, payah mereka kaku. Mereka khotbah itu mikir dulu baru ngomong. Kita ngomong dulu baru mikir. Kenapa? Mereka mikir dulu baru ngomong. Kaidah khotbah melalui pendekatan penafsirannya, mereka hati-hati karena tanggung jawab moral. Allah suruh pergi ke Medan, kita bawa ke Jakarta. Itu namanya khotbah alegoris. Saya berikan sebuah gambaran, ya. Analoginya begini. Kalau saudara ke Jakarta, lalu saudara lewat jalan tol Jagorawi, di depan sana ya, ini jalan tol arah ke Bogor. Di depan sana ada Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Saudara mau melukis, saudara mampir di rest area, ambil kanvas, ambil kuas, ambil cat, saudara lukis Gunung Pangrango dari Jagorawi. Teman saudara dari Sukabumi, lukis Gunung Pangrango. Teman yang satu dari Cianjur,
lukis Gunung Pangrango, gunung yang sama. Saya bertanya, dari 3 sisi sama? Satu ayat dalam Alkitab, 5 orang khotbah, beda-beda penafsiran. Padahal Alkitab berkata, jangan engkau menafsir perkataan dalam buku ini dengan akalmu sendiri. Makanya kita ini kadang-kadang saudara ditertawakan. Saya punya kawan pendeta GBI, namanya Dr. Japarlin Marbun, orang Manado. Siapa so? Pendeta Dr. Japarlin Marbun. Kami seangkatan ketika kami menyelesaikan program doktoral di Covington Theological Seminary Atlanta, USA tahun 98. Waktu wisuda pertama STTPJ di Jakarta, saya ketuanya, dia berkata begini, bagus, STTPJ muncul sebagai lembaga pendidikan tinggi. Sampai sekarang saya ketuanya. Dan dalam kepangkatan di pemerintah, saya diberikan kepangkatan sebagai lektor. Kalau Pak Elim juga ketua, dan beliau adalah asesor dari Ban PT. Kalau saya ketua STTPJ dengan pangkat lektor, bukan rektor, lektor. Lalu beliau berkata begini dalam sambutan, wah puji Tuhan, sudah ada STT di GPDI. Dulu pendeta GPDI ditertawakan karena tidak punya gelar, tapi puji Tuhan sampai sekarang tetap ditertawakan karena jual beli gelar. Enggak duduk belajar, tahu-tahu sudah STH. Tapi STH-nya itu sarjana tapi hampa. Iya. Kan gembala, pelayanan yang paling strategis dalam penggembalaan adalah khotbah. Lanjut, saya sudah mensudahi. Etika gembala. Nah, etika gembala. Seorang gembala jangan minta-minta. Jangan. Apalagi kepada jemaat. Bro, minta duit dong. Malu. Di sini sih tidak ada, puji Tuhan. Di Indonesia banyak. Mental hamba Tuhan itu harus dijaga. Kemudian integriti pastoral. Gembala harus punya integritas pendirian terhadap imannya, terhadap ajarannya, dan terhadap panggilannya. Makanya tadi malam saya katakan, kalau Allah tidak hukum hamba Tuhan yang tinggalkan pelayanan, Allah harus minta maaf kepada Nabi Yunus. Jadi kalau sudah dipanggil oleh Tuhan di satu tempat, layanilah jemaat yang ada di situ. Kemudian kepemimpinan gembala ini relatif, ya. Relativitasnya ada di kemampuan seorang gembala. Nah, ada satu hal yang saya ingin tekankan. Saudara perhatikan di sini, hak seorang gembala. Kenapa orang kadang-kadang suka ejek gembala GPD itu mementingkan diri, memperkaya diri dan sebagainya? Baca, saya tulis di sini, ya. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 7. Pada kalimat terakhir berbunyi, atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Dalam terjemahan asli yang bersifat klasik, bahasa Yunaninya menggunakan kata begini,
hetis poimen kai hek to galactos tes poines og estil. Bahasa Inggrisnya disebut begini, or who shepherd a flock and of the milk of the flock are not. Ini bahasa klasiknya, saudara. Kalau sudah lihat dalam terjemahan yang lain, itu bahasa umum. Tapi ini diambil dari bahasa klasik, langsung dari bahasa Yunaninya, yang berarti atau siapa yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba tersebut. Jadi kalau kita menerima perpuluhan dari jemaat, kita gembala kok. Cuma jangan minta, bro, mana perpuluhannya? Jangan, saudara, itu nggak etis. Berdoa saja, Tuhan, gerakan Tuhan, bro ini bayar perpuluhan, sebut namanya, tapi jangan berdoa santet. Pukul dia, Tuhan, karena sudah malas bayar perpuluhan. Itu doa santet, saudara. Dalam Alkitab ada doa syafaat, doa permintaan syukur, nggak ada doa santet dan seterusnya. Nah, saya baca saja peran dari penatua. Kata penatua dalam bahasa Yunani presbyteros, dan dalam bahasa Inggris mendekatan ildes, dan tadi sudah jelaskan dari aspek tua dalam usia, aspek tua dalam rohani, dan kerjaan mereka adalah tugas penatua dalam sebuah gereja lokal membantu pelayanan gembala. Ini ada ayat-ayatnya. Kemudian tugas diaken atau pembela sidang. Pertama kali muncul kata pembela sidang dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Tugas mereka adalah pelayanan meja atau non mimbar. Sudah lewat 15 menit. Gitu. Jadi dalam satu gereja lokal, adanya penatua, adanya pembela sidang, adanya majelis pimpinan wadah merupakan satu kesatuan kepemimpinan yang bersifat piramidal. Gembala adalah top leadernya, dibantu oleh pembantu mimbar yang disebut penatua, dibantu lapisan ketiga, diaken, pembela sidang, pelayanan non mimbar, baru pimpinan-pimpinan wadah, baru jemaat. Tetapi semua pelayan ini kecuali jemaat adalah terangkum dalam lembaga kemajelisan. Ya, karena kata majelis itu adalah kumpulan orang-orang dalam tugas bersama. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada yang mau bertanya? Puji Tuhan, tidak ada. Ada? Tidak ada. Saya serahkan kepada. Ada? Oh ya, silakan Pak, maju ke depan deh. Mari. Iya, maju ke depan. Terima kasih buat kesempatan ini. Nama saya Pendeta Raymond Manurung. Yang ingin saya tanyakan di depan KSP ini, siapakah yang mengutus menempatkan gembala? Itu saja. Siapakah yang mengutus atau menempatkan gembala? Oke. Itu saja? Ya. Ya. Oke. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal 4, gembala
merupakan salah satu jawatan. Dari zaman Adam sampai zaman Yesus itu disebut zaman kenabian. 4.000 tahun dalam peta zaman. Dari Adam sampai Kristus itu zaman kenabian. Semua nabi. Saya bertanya dulu, apakah 5 jawatan dalam Efesus pasal 4 ayat 11 itu ada di dalam Perjanjian Lama? Ada enggak? Coba, yang bilang ada angkat tangan. Yang bilang tidak ada angkat tangan. Ada enggak pelayanan 5 jawatan di zaman kenabian? Ada. Nuh, penginjil. Musa, gembala. Elisa, guru. Yang sampai sekarang masih diperdebatkan, dijadikan bahan diskusi, fungsi pelayanan kerasulan siapa? Tapi para teolog kemudian mengatakan itu ada pada Henokh. Nah, kalau betul Henokh, Nabi Henokh memunculkan pelayanan kerasulan, Nabi Nuh memunculkan pelayanan penginjilan, Nabi Musa memunculkan pelayanan penggembalaan, Nabi Elisa memunculkan pelayanan guru. Sekarang di Perjanjian Baru, apakah ada rasul? Ada. Apakah ada nabi? Ada. Tapi pelayanannya, coba dibaca 1 Korintus 12 ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 28. Sebelum saya jawab pertanyaan dari kawan kita tadi. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Tunggu dulu. Kata jemaat di situ huruf besar atau kecil? Besar. Besar. Artinya gereja lokal. Karena ini ditujukan kepada jemaat Korintus. Ulang. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Ya, gereja lokal ya. Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. 1. Apa? Pertama sebagai rasul. Rasul. Kedua sebagai nabi. Nabi. Ketiga sebagai pengajar. Pengajar. Pertanyaannya, kenapa tidak ada gembala dan guru? Tidak ada gembala dan pemberita Injil dalam ayat itu. Kenapa? Dari 5 jawatan hanya 3 yang dimunculkan di situ. Nabi, rasul, dan pengajar, guru. Kenapa tidak ada gembala dan pemberita Injil? Ayo, saudara, beranalisa. Kenapa? Makanya tadi saya tanya, kata jemaat itu huruf apa? Berarti tertuju kepada jemaat di Korintus, jemaat lokal di Korintus. Nah, kalau bicara jemaat lokal, ada jemaat, ada gembala. Kalau bicara gembala, gembala itu pemberita Injil. Gembala yang gak pernah khotbah itu gembala wowo. Hati-hati, karena ada gembala yang udang tamu terus, hanya dikasih kolektor, hasil kolektor, dia sendiri nggak khotbah. Saya nggak bisa, saudara. Om Mande masih hidup. Om Mande minta saya khotbah di Ketapang, Keramat. Bodoh saya kalau saya nggak khotbah, saudara. Bodoh. Kenapa?
Kalau saya khotbah di desa-desa, di gereja kecil, saya nggak ambil persembahannya. Ini jujur. Tapi kalau saya khotbah di Ketapang atau di Keramat, blow on sekali kalau saya nggak ambil kolektanya. Tapi saya nggak mau. Sorry om, saya harus khotbah dalam jemaat. Tanggung jawab gembala memberi makan kepada jemaat. Nah gembala kalau tidak pernah khotbah, hati-hati saudara. Itu namanya gembala, kalau di kampung kami gembala tukang batifar. Cuma ambil kolekte perpuluhan tapi nggak pernah khotbah. Makanya hanya 3 jawatan yang dimunculkan. Kenapa tidak disebut gembala dan pemberita Injil? Sudah terangkum dalam jemaat. Nah ini 5 jawatan. 5 jawatan, karunia jawatan, baru kemudian karunia pelayanan. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, Gitu. untuk menyembuhkan, untuk terus? melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Itu karunia pelayanan. Nah jadi gembala itu masuk dalam kategori karunia jawatan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11 kemudian dikatakan dia yang, kalau bahasa kita sekarang ini saudara, memberikan. Saya nggak begitu suka kata memberikan. Terjemahan yang lama lebih bagus. Dia yang mengangkat. Siapa yang mengangkat? Yesus kepala gereja. Seseorang menjadi gembala karena diangkat oleh Yesus, ditetapkan oleh Yesus. Tetapi legalitas pelayanan penggembalaannya ditetapkan oleh organisasi. Bisa ngerti? Silakan saudara merasa saudara adalah seorang gembala yang diangkat oleh Tuhan. Silakan kumpulkan orang-orang dan gembalakan. Ketika ada petugas tanya, gereja mana? Pasti saudara berkata begini, mana-mana. Apa nama organisasinya? Saudara tidak bisa jawab. Mana surat keputusan dari organisasi? Saudara tidak bisa tunjukkan. Jadi gembala secara jawatan diangkat oleh Yesus. Tetapi gembala secara organisatoris, legalitas pelayanan pengembalannya ditetapkan oleh organisasi. Bisa bro? Ya. yang sudah dewasa untuk menentukan, yaitu seorang gembala pengawal di sana untuk menyebutkan dia gembala. Namun secara organisasi memang kita serahkan ke organisasi masalah surat tugas. Ini yang ingin untuk lebih jelas apakah salah pendapat saya, karena saya ambil itu dari anggaran dasar kita. Terima kasih. Enggak, tadi belum pakai mic. Yang awalnya. Sedikit saya jelaskan. Ada seorang hamba Tuhan yang datang ke tempat pelayanan kami dan dia rindu untuk melayani satu tempat, merintis. Lalu dia atau hamba Tuhan tersebut ingin untuk mengembalakan ataupun melayani satu tempat itu. Setelah diseleksi dan diperhatikan di sana, dia minta juga minta supaya kami utus atau doakan masuk ke daerah itu. Lalu kami doakan dan masuk dia ke daerah
tersebut, dan sudah beberapa atau 1 bulan di sana dia melaporkan bahwa jemaat itu sudah ada sampai dengan 7 kepala keluarga. Lalu diminta supaya aku bisa lebih jelas di sana, biarlah saya dilantik menjadi seorang hamba Tuhan yang tetap di situ. Lalu karena saya sudah seorang hamba Tuhan yang dikatakan sudah tua dan juga sesuai dengan dasar jemaatnya agak lumayan, maka saya meneguhkan dia menjadi gembala di tempat tersebut dan berjalan dengan baik. Lalu saya arahkan dia untuk nanti mendapatkan surat tugas, kamu harus datang ke organisasi. Maka inilah yang saya sampaikan kepada dia. Nah, ternyata pada hari berikutnya ada dari tubuh organisasi berkata bahwa hal itu tidak sah. Harus nanti majelis daerah yang harus melantik dia gembala. Jadi saya berkata itu tidak pas, karena saya sudah lantik dia menjadi gembala dan sudah berjalan. Dan juga nanti kalaupun datang gembala melalui wilayah, biarlah dia menyerahkan, ataupun di wilayah nanti akan memberikan surat tugas ke sana. Kalaupun nanti pelantikan, yaitu menjadi pendeta penuh atau pendeta membantu atau pendeta apapun nantinya itu lewat organisasi. Saya katakan kepada beliau, apakah salah dengan ungkapan ini dan yang lain lagi? Jadi dia sudah menjalankan, memberikan perpuluhan sejak itu ke organisasi, ke majelis daerah. Nah, dengan belakangan ini karena majelis daerah itu tidak melantik ke sana, maka terjadilah yaitu pengertian yang disampaikan kepada gembala yang saya lantik itu, sehingga dia merasa resah. Lalu organisasi menyuruh mengembalikan perpuluhan hamba Tuhan tersebut, sehingga menjadi rasa resah hamba Tuhan yang sudah saya lantik itu menjadi gembala di sana. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Tolong dijelaskan oleh Bapak Pimpinan. Ya, kita harus mengacu kepada ADRT. Penempatan seorang gembala, kalau katakan saja Brur mengutus dia untuk merintis sidang, ya itu puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian terbangun satu komunitas gereja jemaat, gereja lokal. Itu bagus. Tetapi legalitas pelayanan pendeta ini sebagai gembala itu adalah domainnya majelis daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari wilayah. Itu mekanismenya. Jadi Brur mestinya bawa orang ini menghadap majelis wilayah, ceritakan bahwa sudah ada perintisan, jemaatnya sudah sekian banyak, dan majelis wilayah memberikan rekomendasi. Dari majelis wilayah, surat rekomendasi majelis wilayah dibawa kepada MD, baru kemudian MD putuskan untuk dilantik kapan, itu adalah waktunya MD. Gitu, itu mekanismenya. Jadi kalau saya lihat di sini semua sudah jalan baik, tapi mekanismenya yang belum jalan baik. Ya. Oke, satu lagi. Ya, silakan Bro. Terima kasih Om. Saya bernama Himsar Huta Galung. Menyambung apa yang dikatakan Om Manurung tadi Om. Maksud kami begini Om. Ada gembala
3 orang di daerah kami Jambi, perpuluhannya dikembalikan. Karena alasannya tadi, karena bukan MD yang melantik. Sementara ada juga gembala sampai hari ini tidak dilantik siapapun, perpuluhannya diterima. Kenapa berbeda, itu maksud kami pertanyaannya. Oh, Terima kasih Om, terima kasih, Tuhan berkati. berbeda. Tanyakanlah kepada daun-daun yang bergoyang. Mestinya begini bro. Lihatlah, kita dengan pimpinan itu secara organisatoris adalah atasan dan bawahan. Tetapi dalam satu wadah besar GPDI, kita seperti anak dan orang tua. Datanglah kepada orang tua dan bicara baik-baik, komunikasi yang baik. Kira-kira apa yang kurang, apa yang salah. Kalau salah diperbaiki, gitu. Kalau kurang ya dilakukan apa yang kurang, supaya bisa terkoneksi dengan baik. Dan saya yakin tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Komunikasi itulah yang paling penting, gitu. Oke, mana yang tadi? Yang kedua, ini terakhir ya. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Perkenalkan, saya hamba Tuhan. Sebenarnya karena sekaligus antar siswa, jadi saya dari Riau Om, namun langsung bisa mendaftar jadi peserta. Begini pertanyaan saya, nama saya Pendeta Sony Gelanggina. Sejauh mana tindakan organisasi kita atau ADART kita yang terdapat dalam bab 8 itu ayat 13 yang mengatakan seorang hamba Tuhan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Ya, jadi di beberapa daerah saya lihat bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang memang terang-terangan membawa katakan calon anggota DPR atau bupati itu langsung datang ke gereja-gereja lokal, dan itu pimpinan gereja. Jadi kami sebagai gembala-gembala biasa ini segan gitu. Jadi itu yang membuat kami atau saya secara pribadi belum bisa menyimpulkan sejauh mana tindakan organisasi itu. Yang kedua, perbandingan yang lain, saya di pelayanan itu sebenarnya jelas-jelas saya dicalonkan jadi seorang kepala desa Om. Tetapi saya tidak mau karena saya mengingat ADART itu. Nah rupanya tadi kami based on, saya tidak tahu hamba Tuhan yang mengatakan kepala desa itu apa dia sebelum hamba Tuhan atau sudah hamba Tuhan dipilih masyarakat. Tetapi saya sejauh ini memahami karena saya pikir bahwa kepala desa itu telah terlibat dalam politik karena kan pemilihan, beda dengan BPD penasihat desa itu kita langsung dipilih ya gitu. Jadi saya mohon penjelasannya Om, sejauh mana tindakan organisasi dalam hal itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, sejauh mana tindakan organisasi sejauh ini? Saya tidak mau jawab pertanyaan ini, tetapi saya hanya memberikan pencerahan. Saya tidak tahu kenapa kemudian gereja kita itu melarang pendeta-pendeta itu masuk dalam dunia politik praktis. Ya, seolah-olah konotasi politik itu jahat sekali. Seolah-olah, padahal tanpa kita sadari, kita pendeta-pendeta berpolitik lebih jelek dari politik praktis. Yang tadi saya katakan, ketika memubes, ketika memusnah, tingkah laku politik kita lebih jelek. Kalau dalam dunia politik praktis sekuler ada kaidah-kaidahnya, ada
frame-nya, ada rambu-rambunya. Memfitnah orang ada konsekuensinya. Di gereja kita kan tidak, nggak diberi sanksi. Orang yang sudah memfitnah dan lain sebagainya, nanti kalau memfitnah bawa ke pengadilan, wah masa pendeta lapor ke pengadilan, dia sudah jadi korban. Jadi begini, kita lihat puluhan tahun yang lalu, berapa banyak hamba-hamba Tuhan GPDI yang ada dalam dunia politik praktis. Apakah berdosa? Jujur aja saudara, berdosa itu satu. Kita melarang pendeta masuk dalam dunia politik praktis. Oh, GPDI tidak boleh. Pendeta dari gereja lain dapat jatah anggota DPR. Setelah kebutuhan kita pergi gemis-gemis sama mereka. Tolong dong gereja kami. Paradigma ini harus dirubah. Dan Balitbang harus telusuri di mana keberdosaan seorang hamba Tuhan GPDI masuk dalam dunia politik praktis. Di mana keberdosaannya? Saya mau buka-bukaan Pak Siwi dulu. Pak Siwi di PDI waktu itu ya. Om Lumangkun di Kendari, Ngantiri di Manado, sampai rumahnya dicat kuning. Di mana keberdosaannya? Sedangkan kalau kita ada di situ, ketika mulai pembahasan anggaran, kita udah masukkan ini budget untuk gereja kita. Gitu. Nah, ini bisa dirubah di komisi-komisi, rapat komisi, disahkan dalam sidang paripurna, di Mukernas disahkan di Mubes. Di mana keberdosaannya? Gitu. Jadi kita nggak usah munafik lah. Gitu. Apalagi jadi kepala desa, lebih bagus. Iya, jadi kepala desa lebih bagus. Makanya ada gembala di Manado jadi bupati, nggak salah. Saya katakan tidak salah. Justru membantu gereja kita. Kalau bicara kejelekan berpolitik, ya ampun, jangankan di dunia luar sana, dalam gereja saja, apalagi GPDI yang gak dibingkai dengan pasal-pasal etika. Di gereja-gereja sinodal, presbiter sinodal, ada pasal-pasal etika, melanggar ini pecat. Kita nggak dibingkai dengan itu, dibingkai dengan Roh Kudus. Oke, hari ini bahasa roh, sebentar sore, gitu. Jadi kalau buat saya, dulu kan pernah di Senayan ada Bapak Pendeta Bolang almarhum yang senior, anggota MPR, ada Bapak Pendeta Wakari, anggota MPR. Oh, MPR bukan dunia politik. Saudara-saudara, udang dan kepiting kalau ada di satu wadah di wajan sama-sama merah. DPR, MPR ada di Senayan, itu areal politik. Iya. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan GPDI yang dipinang oleh partai untuk jabatan ini. Tapi kan takut
dengan peraturan. Tapi setelah jadi, oh teman saya, kita ngemis-ngemis, tolong dong gereja kami masukkan dalam anggaran ini. Kalau itu nggak malu. Baik, terima kasih. Saya akhir di sini karena saya harus kembali. Tuhan memberkati saudara semua. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Acara ini selesai sampai habis. Semua dalam keadaan sehat dan pulang dengan diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati.